Kita buka secara umum, jadi tidak ada privasi dan tidak ada praktek ruqyah. Jadi kita hanya konsultasi saja. Karena sekali lagi hari ini kami harus pulang ke Banyumas. Kodoro besok ada acara. Ya, jadi silahkan bagi yang mau konsultasi atau mungkin bertanya, sharing-sharing lagi. Kita buka sampai jam 7. Baik. Sebentar itu Bapak itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya mungkin agak lebih jauh ya Ustaz tentang pembahasan antum waktu itu tentang raga sukma Ustaz. Itu faktanya kan beberapa kasus memang pas raga sukma itu orang yang tertawan oleh sihir itu kemudian memang lebih mudah untuk keluarnya gitu ya. Iya. Nah kalau itu memang tidak baik atau terlarang secara syar'i, lalu kira-kira yang efektif itu apa dalam hal seperti itu? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, sebagaimana di dalam buku antum juga bahwa membawakan dalil tentang permusuhan pertama itu ditusuknya lambung seorang bayi. Iya. Apakah kemudian sakit GERD dan bermacam sakit Masya Allah itu memang masih harus memastikan itu mesti dari jin? Sebenarnya satu lagi ketiga biar gak penasaran yang tentang tentang Imam Ibnu Taimiyah yang membacakan ayat tentang ketenangan secara beramai-ramai dan kemudian beliau menentukan jumlah bacaannya itu yang antum sendiri, apakah sudah antum dapatkan jawabannya seperti itu? Tiga. Demikian, terima kasih jasa Allah. Oh iya, itu ada di Madarijus Salikin itu ya. Oke, untuk pertanyaan pertama, pertanyaan berat ini Masya Allah. Tentang raga sukma, ada yang sudah tahu raga sukma? Ini live enggak? Enggak ya? Saya khawatir ada ini. Ya biarin lah, polemik biasa. Raga sukma, kalau saya pribadi tentang raga sukma, orang yang menyengajakan mengeluarkan sukma, ini saya belum dapatkan qaul ulama tentang hal ini. Kalau Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Ar-Ruh memang mengatakan bahwa ada yang namanya ruhul yaqzah. Kalau boleh kita katakan ruhul yaqzah itu adalah kesadaran manusia, dan kesadaran manusia ini yang bisa nanti kemana-mana dan bisa ketemu sama ruh orang yang sudah meninggal. Nah, ruhul yaqzah ini memang bisa keluar tapi saat orang itu pingsan, saat orang itu tidur, saat orang yang intinya dia nggak dalam keadaan tidak sadar. Tapi kalau menyengajakan tidak sadarkan diri, ini yang saya belum dapatkan qaul ulama di sini. Jadi saya tetap berhati-hati untuk yang namanya raga sukmaan, karena khawatirnya terjebak dalam lingkaran ilmu-ilmu kebatinan Jawa. Ya. Waktu itu kan pernah saya bahas ya. Jadi ada 4 tingkatan kanoman kalau dalam mungkin dalam ilmu itu ya, masih syariat lah. Nanti ada apa, dan yang terakhir ini yang kasukman. Kasukman ini adalah yang apa berkaitan dengan sukma manusia. Suksma ya, sukma ini apa ya, bahasa kita yang mengistilahkan suatu ruh kesadaran itu sendiri. Nah, ketika itu sengaja dikeluarkan, saya belum tahu apa namanya. Pertama, qaul ulamanya siapa yang mengatakan demikian, cara-caranya juga seperti apa. Khawatirnya terjebak dalam lingkaran tadi ilmu kebatinan Jawa atau terjebak pada lingkaran-lingkaran sihir. Saya khawatirnya di situ. Tapi semoga nanti saya bisa sharing ya sama ada beberapa orang yang kadang pakai cara ini. Saya mau tahu apa landasannya lebih dalam. Pernah? Dan memang mohon maaf maksudnya karena ada efektivitas di situ. Oh. Artinya dalam waktu beberapa menit saja, misalnya ya saya juga sedang mengurangi ini kan misalnya. Jadi misalnya sebagian pasien sangat peka kan, coba meram apa yang kamu lihat gitu kan. Oh. Dia tertawa seperti itu. Dalam hitungan beberapa detik saja dia bisa melepaskan dengan izin Allah, dengan kita pandu. Itu teknik istilham ya. Ya. Kalau Saya dulu ini kan yang mencetuskan Ustaz Perdana Ahmad. Iya. Allah yarham.
Ya, jadi saya agak ngerti teknik ini, dan kalau tidak salah waktu daurah akbar itu beliau rujuk dari teknik ini, istilham ini. Jadi nggak ngajarkan lagi. Ini kan sebenarnya teknik yang bukan dicetuskan sama Ustadz Perdana, tapi sama Syekh Abdul Rauf bin Halimah. Ini Rocky banyak sekali saya kritik, walaupun kata orang nggak punya adab. Bukan masalah punya adab atau nggak punya adab, salah ya harus kita katakan salah, kita katakan keliru. Kamu aja mungkin yang belum nyampe ilmunya, ya, silakan sampaikan dalil. Nyatanya ketika Abdul Rauf bin Halimah itu debat sama Syekh Al-Hilali, beliau tidak bisa membawakan dalil sampai pembuktian sama Syekh Al-Hilali menunjukkan cara dan tekniknya itu batil. Mohon maaf, Syekh Al-Hilali ini seorang pakar fikih di Tunisia, itu masih ada videonya, cuma nggak ada yang menerjemahkan ke Indonesia. Bagus sekali itu sebenarnya diskusinya antara beliau dengan Syekh Abdul Rauf bin Halimah ini. Jadi intinya tetap masalah kasus kasukman atau raga sukma, saya katakan lebih baik dihindari. Ngapain kita harus jemput atau nyuruh pasien jemput, sedangkan Allah Tuhan yang Maha Kuasa untuk menghancurkan itu semua, mengembalikan semua menjadi lebih baik lagi. Ya. Kadang-kadang kalau misal kita salah kuroki, tidak sengaja, itu mungkin beda cerita. Kita lagi meruqyah nih, saya jadi sharing ke antum semua, tak masalah lah, tapi semoga ini untuk antum aja. Saya pernah meruqyah kasus bayi hilang, yang ruqyah biasa saja, nggak saya niatkan apa-apa, saya coba baca ayatul kursi dan lain sebagainya, ya. Tiba-tiba di angan saya, bukan angan ya, wallahu alam lah, saya nggak bisa menggambarkan itu apa, susah diteorikan. Seakan-akan saya kayak menyibak tirai, terus lautan luas dan saya tenggelam dalamnya, tapi saya bisa nafas. SpongeBob saya itu. Saya masuk ke dalam terus sampai ketemu itu ular besar, dan ini mungkin yang indigo jalur selatan tahu ini, ya, ular besar warna emas itu. Sampai akhirnya kita masuk ke gua, dapat janin itu, saya tetap bacakan ruqyah. Saya sadar saya bacakan ruqyah itu nggak pernah terulang lagi setelahnya, soalnya itu bayi keambil. Orang-orang yang ada di sekitarnya, keluarga itu melihat gimana ketika proses bayi itu balik lagi dari perut yang kempes, langsung apa namanya itu, busung lagi, buncit lagi, dan gejol-gejol bayinya, gejol-gejol apa, nendang-nendang. Nah, itu peristiwa-peristiwa khawariqul adat yang nggak kita manage, dan kita nggak kepengen seperti itu. Saya nggak kepengen untuk seperti itu. Saya langsung konsultasi, wah saya gangguan, saya pasti gangguan. Saya langsung telepon saya di Mesir, saya Said Ahmad Abdu, saya kenapa begini dan begitu. Tidak masalah, kadang-kadang Rocky bisa seperti itu dengan izin Allah Ta'ala untuk membantu sesamanya, diberikan taufik untuk seperti itu. Selagi antum tidak tergoda waswas dan lain sebagainya, itu disebutnya tahdits, atau beliau katakan ilham, ya. Mantap, saat itu mantap dah hatinya, mantap, dan saya nggak ada pikiran untuk mau ke situ. Itu ilham dari Allah, insya Allah itu taufik dari Allah. Dan ternyata betul, bayinya betul-betul keluar masuk lagi. Kau tahu bayinya hilang, lah kita punya bidan, tim di Arsada ada bidannya, ada dokternya juga. Kita konsultasikan dong ke mereka yang lebih ahli. Kalau saya kan ruqyahnya, mereka bidang medisnya. Dicek, hilang, nggak ada bayinya. Pas kita ruqyah ada lagi. Nah, itu perkara-perkara yang mungkin kalau orang-orang mengatakan raga sukma, tapi kalau saya malas ngatain itu raga sukma. Dan ini pertama kalinya saya ceritakan. Nggak apa-apa, supaya antum tahu aja, ya. Bukan berarti saya hebat. Setelah itu ya nggak pernah lagi kayak begitu. Cuma itu aja itu. Bentar, belum selesai, masih 2 pertanyaan lagi PR-nya nih. Itu Ustaz, antum Rocky juga? Sekali-sekali. Masya Allah. Ya, intinya kalau teknik raga sukma, sekali lagi, kalau orang yang hilang sukmanya, lebih baik kita terapi dengan cara manusia. Maksudnya sepertiga malam bangunin, mandi, gerujuk. Kenapa? Supaya saraf-sarafnya itu hidup, ya. Mandikan, nggak usah pakai cara-cara tarik semua,
masukin kayak Shaman King. Nggak perlu seperti itu. Mandikan, pagi-pagi nggak boleh makan dulu, makannya buah-buahan atau kasih jeruk nipis, kasih serai, hilangkan lendir-lendirnya. Karena kadang orang yang hilang kesadarannya, ruhul yaksohnya hilang, kebanyakan kadar tubuhnya, keadaan tubuhnya, organ dalamnya itu lembab, banyak lendir, dan dia punya tekanan mental, tekanan batin. Ini yang mesti kita gali akarnya, kenapa kok dia bisa hilang. Pernah saya nangani suatu kasus orang yang sukmanya sering hilang. Dia merasa sering sendiri dan ngerasa dicampakkan sama orang tuanya. Ngerasa dicampakkan sama orang tua itu jauh lebih sakit dan perih daripada dicampakkan sama teman-temannya. Betul nggak? Pernah ngerasain ya? Ya mungkin seperti itu bagi dia. Akhirnya udahlah, aku nggak ada guna hidup. Akhirnya hidup di alam sebelah. Dia hilang, geser. Emang ada alam-alam kayak gitu? Ya ada. Cuma namanya apa? Al-Quran nggak nyebutkan. Tapi dalam istilah-istilah kebatinan Jawa ada istilah alam apa jenengannya ya? Apa namanya? Apa? Merkayangan. Tadi siapa yang jawab? Antum ya? Merkayangan. Sampai juga ada alam-alam sunyaruri dan alam-alam lainnya yang mereka itu sebut-sebut, yang biasanya orang terjebak di alam sunyaruri dan orang-orang yang ditumbalkan dimasukkan ke situ. Sekali lagi, ini saya nggak bicara dari segi dalil, tapi pengalaman sharing sama orang-orang yang pernah berkecimpung dalam dunia ini. Nah, si sunyaruri ini di pikiran orang tersebut di alam apa sih, bukan bawah sadar ya entahlah apa istilahnya, ruhul yaksohnya akan melihat seindah-indahnya pemandangan di situ. Langitnya bagus, kayak langit senja, tapi juga ya nggak senja banget, nggak gelap, coba nggak terang banget. Pohon-pohon di situ nggak ada bayangan, jadi hijaunya bagus banget, gemericik air, banyak ikan-ikan, dia mainan di situ. Lama terjebak, terlena di situ sampai lupa untuk balik. Itu biasanya orang yang, maaf nih, orang wiridan. Sebenarnya bukan wiridannya. Orang melakukan wirid dan doa-doa tertentu yang nggak diajarkan Nabi dengan jumlah bilangan tertentu. Kira-kira kenapa dia sampai mengucapkan dan mengamalkan doa itu, kecuali dia itu dalam keadaan terpepet dan tidak diakui? Betul enggak? Dia orang enggak punya, baca doa sekian, wirid sekian supaya jadi kaya, stres sendiri, zikir sampai 10.000 kali nggak sampai stres, gila akhirnya. Paham di sini? Sedangkan orang-orang di sekitarnya nggak menganggap dia, wah kamu ini nggak ada harganya, saudara-saudaramu orang-orang kaya, kamu aja kere. Ada zikir stres sendiri karena tiap hari 10.000. Sedangkan dia lupa, aduh tadi sampai bilangan berapa, stres sendiri. Itu seperti itu sebenarnya. Yang saya teliti selama ini gitu ya, yang jadikan orang akhirnya gila bukan karena wiridnya, tapi karena dia itu selalu tertuntut dengan jumlah syarat bilangan yang disyaratkan oleh guru spiritualnya itu. Nah, akhirnya gila karena stres. Ada juga yang seperti itu, memang terangkat sukmanya masuk ke alam-alam sebelah, terlena, udah sampai seterusnya. Nah, ini yang bahaya itu seperti itu. Kalau kita ngasah raga sukma ya dengan metode-metode yang tidak jelas, malah ruh yaksohnya si Rocky yang bakal nangkring di sana kalau nggak hati-hati, karena sangat membetahkan. Itu yang bisa saya sharingkan itu, Pak Ustadz. Yang pertama, masalah sukma, perbaiki organ dalamnya, khususnya livernya, limpa lambung, dan kebanyakan juga di ginjalnya juga bermasalah. Ya, kita sudah teliti dengan mensinkronkan foto-foto lidah dan tangan bagi orang-orang yang sukmanya itu hilang. Rata-rata itu seperti itu. Dia punya tekanan batin, ginjalnya lemah, pencernaannya juga lemah, ada disbiosis juga di dalam tubuhnya. Akhirnya timbullah hal-hal yang semacam itu. Setan ikut andil di situ. Yang kedua, masalah yang saya tulis di buku saya, Risalah Pelebur Jin Leluhur. Gangguan pertama yang dilakukan setan, nusuk lambungnya, lambung manusia. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim juga ada ini. Apakah orang kena GERD dan penyakit-penyakit lambung lain pasti ada gangguan jinnya? Ya enggak.
kita lihat dulu gimana pola makannya. Dan biasanya kalau lambung itu adalah pola pikir yang enggak beraturan, sedikit-sedikit dipikir, sedikit-sedikit diambil hati, ya kan ala lambung. Sekali lagi, pikiran manusia yang seperti itu bisikan dari siapa? Setan yang dia turuti. Paham ya? Setan membisiki, dia ngikuti, ya udah. Jadi kita harus selain dengan ruqyah, pahamkan dulu dari mana dia hidup, apa tujuan Allah menghidupkan dia di muka bumi ini, kemana dia akan kembali. Dia mesti tahu jati dirinya sebagai seorang hamba Allah yang tentu orientasi utamanya harusnya adalah akhirat, bukan dunia. Sementara hidup dunia itu disampaikan hal itu supaya nanti dia lebih legowo. Yang ketiga, lupa saya. Ibnu Taimiyah itu di dalam kitab Madarijus Salikin yang saya temukan, Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah membaca ini apa Yahya Qayyum apa ya yang sampai 40 kali ya. Saya tanya Syekh Misri, kenapa 40 ya. Saya belum menemukan jawaban sampai sekarang, kenapa kok harus ada bilangan-bilangan seperti itu. Saya sendiri nggak ngikuti. Dan berjamaah, ini saya tulis juga di buku ini. Dan berjamaah membaca ayat sakinah. Saya belum mendapati alasan dari Ibnu Taimiyah kenapa seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas dalam hal ini saya tawakuf. Ya, ya mungkin itu ijtihadnya beliau. Ya, sedangkan saya ya nggak ngamalkan. Cuma saya tuliskan secara objektif karena ada data ilmiah yang menjelaskan hal itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Oh, dari akhwat, dari ibu, silakan. Oh iya Bapak. Saya nggak bertanya. Sebentar, ini siapa nih yang mau? Kayaknya harus ada moderator yang Ustaz Dedek. Ya langsung aja. To the point, jangan curhat ya Bu. Saya kan kena gangguan jenazah. Oh, Terus taunya? udah. Pada dulu. Ustaz Fatah. Oh siap. Ustaz, apakah anak saya itu ada kaitan? Punya anak Down syndrome, apakah ada kaitannya dengan jinasab? Ya. Ya itu aja Ustaz. Ini saya mesti lihat kondisi ibu. Biasanya ini anak-anak kena Down syndrome ketika prosesnya proses ikhtiarnya, kondisi ginjal antara ayah atau ibunya itu ada kelemahan. Gini aja, ayah atau ibu sering minum minuman yang ada di minimarket gitu enggak? Ya, ya sudah, itu jawabannya. Bukan karena jinasab insya Allah. Jinasab urusan lain. Adapun ujian Allah berupa ahli surga yang Allah titipkan ke ibu yang sekarang hidup di dunia ini, itu adalah urusan lain. Itu tiket surga ibu insya Allah. Ya, jadi bukan suatu hal yang menyedihkan. Insya Allah kita pandang sisi positifnya. Di akhirat putra ibu itu yang nanti akan nuntun ibu ke surganya Allah, asal ibu sabar dan ikhlas. Saya nggak dengar suaranya. Mic-nya tuwufia. Bapak-bapak dulu boleh ya, sambil memperbaiki mic-nya. Silakan Pak. Dan kalau apa yang terjadi dengan rupiah hari ini, saya kenalkan, saya Abdul Halim, amanah saya Ketua Dewan Dakwah Kota Bogor. Masya Allah. Dan ini kan kalimat Abu Lais As-Samarkandi tentang ketika menyampaikan kepada para pembelajar hadis, ta'allamul hilma qabla ilmi. Dan ini terjadi hari ini, orang yang belajar hadis tidak mengenal hilmu. Iya. Nah ini berarti Masya Allah. karena antum bergelut di sini berarti
ta'allamut tauhid qabla ruqyah. Karena hari ini banyak ruqyah dasar tauhidnya dan seluruh sumber keilmuannya tidak lengkap, sehingga kadang-kadang antara ruqyah dengan tadi ya perdukunannya, tahanan kadang-kadang beda tipis. Betul. Ini yang terpenting, sehingga harus ada yang mengelorakan ya, karena memang hari ini kita anggap antum meneliti di situ ya, pesan itu gitu ya, bahwa kalau perlu ya tadi kan kayak jargon terkenal itu kan terjadi hari ini ya, ta'allamul ilma qabla ilmi. Nah, ini berarti ta'allamut tauhid qabla ruqyah. Itu aja Ustaz. Jazakallah khairan, Masya Allah. Ini saran yang bagus sekali dari Ustaz. Ustaz siapa Ustaz? Ustaz Abdul Halim. Jazakallah khairan, insyaallah. Ini yang akan kami lakukan dan sudah kami lakukan dari jargonnya, nanti insyaallah akan kita bikin ta'allamut tauhida qabla ruqyati. Belajar tauhid sebelum belajar ruqyah. Masya Allah. Jazakallah khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya ada gangguan mimpi buruk. Mimpi ada orang yang mencelakai saya, Ustaz. Mimpi. Iya, mimpi di dalam mimpi. Selalu mimpi itu ada kobaran api besar tanpa asap, Ustaz. Jadi kobaran apinya itu besar tapi nggak ada asapnya, Ustaz. Ya, terus mimpi air terjun yang aliran airnya itu sangat deras. Selain itu juga saya bisa melihat, bisa rasakan, bisa diganggu lah sama bangsa jin itu, Ustaz. Dan di dalam mimpi itu saya selalu kesasar, Ustaz. Seperti ada di dalam ruangan kelas tapi nggak bisa pulang. Oh. Ada di hutan, Ustaz. Itu Hutan ya, sangat- lorong. Hutan tapi banyak pohon cuman gelap. Dan itu ada kehidupan di dalam situ, Ustaz. Kehidupannya apa? Banyak. Jadi seperti aktivitas seperti manusia, ada yang bekerja seperti itu, Ustaz. Ada yang menyukuri bangunan, ada yang angkat-angkat barang. Masya Allah. Ibu sampai situ. Saya juga mimpi ada di sebuah istana atau kerajaan jin, Ustaz. Loh, kok tahu? Iya, karena ada orang yang masuk ke saya. Ini tuh merupakan sebuah istana ataupun kerajaan jin. Dan ini saat ini saya mau menggigil dan dokter, Ustaz. Ya. Karena itu juga banyak, Ustaz, mimpinya. Ini unsur angin ibu banyak soalnya, makanya was-wasnya tinggi sekali. Jadi nggak usah difikirkan jinnya, ibu pikirkan sisi manusia ibu sendiri saja. Cuman yang ingin saya tanyakan itu, karena saya dari kecil bisa melihat, bisa mendengar, bisa merasakan dan diganggu terus. Begini, coba ibu mendekat, saya mau cek. Mohon maaf ya bapak-bapak. Maaf ya, di situ boleh. Yang penting terlihat tangannya. Saya nggak nerekam sini. Nggak, sini maju lagi, maaf. Saya nggak, ternyata nggak kelihatan. Ya udah, cukup. Ustaz, saya mau Ustaz. Coba lihat plastik. Bu. Ayo, saya mau menyampaikan sesuatu. Tolong bawa bapaknya mungkin ada kasih. Iya. Boleh. Jatuh dari ketinggian dan mimpi yang lain-lainnya yang membuat saya semakin ketakutan, Ustaz. Ya. Seperti diteror, Ustaz. Ya, kembali ke tempat dulu, Bu.
Ya, jadi kondisi ibu ini ada frustasi agak parah itu ibu, depresi. Nah, frustasinya mungkin ya karena gangguan-gangguan ini ya. Nanti ada keluarganya nggak di sini? Ada suami, bapak. Nanti rutin bapak pegang tengkuknya, ya. Nah, di sini kan daerah-daerah apa istilahnya ya? Kita meruqyah di saraf parasimpatiknya. Ini pun sudah istilahnya apa ya? Kesadaran ibu yang kebawa, kesadaran ibu yang kebawa ke alam mereka. Bukan justru jin yang masuk secara terus-menerus, tidak seperti itu konsepnya. Kesadaran ibu yang udah kebawa. Kenapa? Karena was-was di awal yang diikuti terus. Dan mungkin mohon maaf pernah diruqyah dan terlanjur divonis yang tidak-tidak. Ya, sihir lah apalah, bukan ini apa namanya ya? Kalau saya lebih cenderung mengatakan ini ya ilmu titisan turunan, bahasa mudahnya jin nasab. Sebenarnya kalau untuk menghilangkan seperti itu yang penting kita motivasi ibu, kita tenangkan batinnya sambil diruqyah secara terus menerus, pegang sini. Paling enggak sediakan waktu setengah jam sampai 1 jam bapak megang tengkuknya sambil dibacakan suratul Fatihah atau dibacakan ayat-ayat ruqyah secara umum. Suratul Fatihah bisa dibaca berkali-kali. Yang saya ambil dari syekh saya, ini tajribah beliau, bukan disyariatkan, dikhususkan. Maksudnya bukan disyaratkan harus sekian-sekian. Yang beliau biasa lakukan membaca 10 kali surat Fatihah. Setiap membaca 10 kali beliau berhenti, beliau doa sama Allah. Allahumma rabban nas adhibil ba's isfi, siapa namanya disebut, anta syafi la shifa illa shifauk shifaan la yughadiru saqaman. Allahumma dhi sultanil azim dil manil qadim wa dil wajhil karim walil kalimatit tammati wa da'awatil mustajabat. Allahumma shfi, siapa nama istrinya, min anfusil jinni wa ayunil ins. Dan doa-doa yang lain. Misal itu tidak hafal, bapak boleh mendoakan dengan bahasa Indonesia per 10 kali surat Al-Fatihah. Sekali lagi, ini bukan syarat, saya hanya menyampaikan apa yang dilakukan sama syekh saya. Ini mujarab ya, maksudnya berkali-kali beliau lakukan kepada pesakit-pesakit, pasien-pasien, itu nafi', bermanfaat dengan izin Allah Ta'ala. Maka nggak ada salahnya kita pun mencoba 10 kali, berapa kali terus bebas, mau 30 kali, mau 100 kali, nggak ada syarat, nggak ada batas. Baca Fatihah, karena Al-Fatihah adalah surat yang dinamai dengan surat Ar-Ruqyah. Lihat aja di tafsir-tafsir yang mu'tabar, di tafsir Quranil Azim, contohnya di karya Ibnu Katsir rahimahullah. Nama lain dari suratul Fatihah adalah Ar-Ruqyah. Bacalah, itu lebih afdal ya, kita ngikuti sunnahnya Nabi SAW juga. 10 kali doa, 10 kali doa, 10 kali doa. Pakai bahasa Indonesia boleh, doa dengan semaunya bapak lah, istilahnya untaian kata yang bapak sampaikan sendiri. Ibu, saya hanya berpesan ke ibu ya, kesadaran manusia punya tingkatannya sendiri-sendiri. Sedangkan kesadaran ibu sekarang adalah kesadaran rendah ya, kesadaran bahimia, hewani. Manusia punya titik kesadaran hewaninya masing-masing. Makanya dalam kitab Madarijus Salikin, akhlak manusia dan karakternya itu tergambar semua pada hewan-hewan. Harimau, karakter orang yang temperamen, sukanya cari ribut. Ular, karakter orang yang sukanya kesana kemari, tidak jelas, diam-diam tapi membahayakan, diam-diam tapi nyaplok. Ular, introvert. Maka kalau dia sering mimpi ular, bisa jadi dia punya karakter-karakter seperti itu. Dia pendiam, dia reaktif, kalau ada yang mengganggu sensitif ya. Sensitif tapi dipendam, ular. Babi juga demikian, pemalas tapi pengennya dapat untung, nggak mau kerja tapi pengennya untung. Ayo malesin babi itu. Monyet, karakter monyet kayak gimana tuh? Serakah, rakus, sukanya usil, suka mencuri. Maaf ini, koruptor mungkin kalau dilihat mukanya monyet semua. Muka monyet atau tikus itu.
Karena kesadaran mereka kesadaran hewan, kesadaran rendah. Kesadaran hewan itu hanya mengandalkan sadar, tapi nggak punya sadar diri. Jadi sering kan saya sampaikan di video-video saya. Apa bedanya sadar sama sadar diri? Dia sadar dirinya lapar, makan tapi nggak tahu yang dimakan tuh halal apa haram. Yang penting makan. Makan ya. Caranya itu baik atau tidak, yang penting makan. Kebelet kawin misalnya, dia nggak tahu itu pasangannya udah sah atau belum, udah halal atau belum, yang penting hasratnya terpuaskan. Apa bedanya sama ayam, sama kucing, sama tikus? Mereka terancam, sadar dirinya terancam, pergi. Mereka makan, sadar dirinya mereka itu sedang lapar, tapi kan nggak punya sadar dirinya. Ikan punya tetangga dicolong, ya, ini nggak punya sadar diri hewan. Makanya jangan sampai ke tahap hewan. Latih sadar dirinya dengan muhasabah, banyak istighfar, banyak mengakui kesalahan. Dan ingat ibu, sifat kesadaran bahimiyah, kehewani, atau sering ulama mengatakan kesadaran basyariah, manusia yang sifat luarnya basyariah, basyarat ini kan artinya kulit luar, ya. Jadi kesadaran luar, kesadaran rendah itu senantiasa menuntut hak tapi lupa kewajiban. Paham ya? Senantiasa objektif dia, reaktif, dan selalu nuduh orang lain, nuduh apa yang ada di sekitarnya. Aku kayak gini gara-gara jin. Lah jin masuk gara-gara kamu. Ya kan? Aku kayak gini gara-gara jin. Lah jinnya masuk gara-gara siapa? Gara-gara manusia sendiri. Kenapa kayak gitu? Kenapa bisa jin itu masuk, padahal jin sudah jelas ya, mereka itu tidak bisa menguasai manusia dengan semau mereka. Pasti ada hal-hal di situ yang membuat mereka itu masuk. Apa itu? Ya diri Anda sendiri yang bisa menjawab. Ya. Ini ya ditingkatkan dengan banyaknya muhasabah, banyak istighfar. Ibu abseni satu persatu kesalahan ibu selain diruqyah ya. Ini nanti kalau ibu sudah tingkat kesadarannya udah lebih tinggi daripada layarnya para setan, itu lepas sendiri bu, lepas sendiri. Makanya saya katakan nggak usah sibuk kesana kemari cari peruqyah, ya. Tapi ibu butuh bimbingan. Ya nggak masalah ke peruqyah, tapi membimbing. Di ruqyah sambil membimbing, bukannya di ruqyah sebal besok balik lagi ya, sebal balik lagi ya, dapat amplop. Wah itu kan ngerjain orang, saya katakan. Sambil dibimbing, minta bimbingan ke ustadz-ustadz, para kiai, para ulama yang bisa, yang faham masalah ruh dan kejiwaan manusia. Itu ibu, supaya kesadaran ibu nanti enggak geser ke alam mereka, kembalikan kepada kesadaran ibu yang hakiki, kesadaran manusia yang utuh. Aktivitas biasa ke pasar ya, apa kemana biasanya? Hobinya apa bapak? Masak. Fasilitasi masak. Beli kitchen set yang baru. Wah pasti ibu sembuh nanti. Ya sering-sering masak ibu, betul. Ya, karena itu nanti akan menumbuhkan kesadaran manusia ibu. Dan jin itu nanti nggak ada celah lagi buat goda ibu, karena udah saking asiknya masak. Meniatkan mengabdi pada suami, masya Allah dapat pahala, dapat senangnya, jinnya minggat. Ya, selain dengan ruqyah. Untuk ayat ruqyahnya, maaf, ibu sering muncul lebam-lebam biru merah di mana? Nah, saya nggak nanyain cekik di paha. Caranya ibu bisa gini, ngambil air liur yang ada di langit-langit mulut gini, kemudian ditempelkan di tempat yang memar sambil baca sholawat, sambil baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Karena itu adalah portal-portal mereka untuk keluar masuk. Kalau sudah dikasih air liur yang dari langit-langit, dibacakan doa, insya Allah mereka nggak bisa keluar masuk lagi. Bingung mau apa keluar masuk lewat mana. Ibu di awal pernah sakit juga di area rahimnya waktu gadis. Ya, iya betul, ini ilmu turunan, bukan sihir. Mereka suka mengalihkan fokus. Ya, bukan sihir, bukan.
nggak usah nyari mimpi lah. Ibu kan udah baca ciri-ciri sihir, udah baca belum? Udah baca ciri-ciri sihir? Atau yang ikut pengajian saya? Nah, yaitu yang digunakan setan. Ya. Oh, orang kena sihir ciri-cirinya di mimpi sering makan ini dan itu. Wah, akhirnya dia menggambarkan dikasih makan sesuatu supaya nanti ibu ngiranya, oh ini sihir. Bukan Bu, ini bukan sihir. Kalau sihir saya tahu, saya bisa terawang nanti. Nggak. Oh ini jadi fitnah, nanti dipotong orang lagi. Nggak, bercanda saya. Kalau sihir cirinya ada lagi Bu, gitu ya. Semoga yang saya sampaikan nanti dijalankan sebaik mungkin. Siapa dulu tadi? Masnya dulu, baju merah. Di apa buka? Maaf saya nggak dengar. Barakallahu fiik. Kalau doa selalu, sekarang doa sama Allah nggak kayak gitu lagi insya Allah. Doa, Allahumma firli wali walidayya. Itu salah doa apa? Jangan ke saya ngadep kiblat. Sekarang doa nggak akan kayak gitu, nggak akan reaksi lagi. Ya kan? Iya. Baik, boleh saya lihat mendekat. Saya mau foto lidahnya. Maaf ini kita nggak bisa satu persatu ya Bapak Ibu, karena lumayan banyak ternyata. Oh, masnya punya sembelit ya? Suka sembelit? Ini maaf. Ini ada masalah tulang belakang juga di sini. Ya. Di tulang lumbal ya. Jazakumullah khairan. Saya mau beli buku. Mohon koreksinya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi. Kondisi yang semacam ini adanya tekanan batin yang sudah lama Mas. Dan Mas ada masalah kesedihan yang jadikan paru-paru Mas tertekan. Mas punya rasa jengkel yang selama ini nggak bisa diungkapkan. Hanya Mas sependam karena mau mengungkapkan nggak tahu gimana caranya. Yang bikin jengkel Mas adalah orang yang disegani sama Mas. Betul. Soalnya ini numpuk di materinya itu di area liver. Makanya sering sakit terus di sini. Dan ini lebih cenderung kepada masalah psikis. Kalau masalah jin, oke lah urusan lain itu. Kita katakan ada, ya udah diruqyah hilang. Itu buktinya tadi nggak begini-gini lagi. Iya kan? Sekarang tinggal kita, kaki sering dingin ya, dan sering sakit juga. Iya, nanti diobati tulang belakangnya pakai terapi kiropraksi, pas pengobatan akhir zaman itu bisa juga, apalagi PTB Yong Modo sih apa namanya? Yumeho misalnya. Berkuda, berenang di sini ada nggak stable? Kalau bisa Masjid Al-Falah bikin stable sendiri supaya bisa berkuda semua. Nanti jadi pejantan tangguh semuanya, tulang belakangnya bagus-bagus, kuat-kuat. Nah Mas rutin berenang lah, kalau misal belum ada berkuda, berenang. Bisa berenang? Nggak bisa? Nggak apa-apa, nanti latihan sama saya. Saya juga masih belajar. Ya, berenangnya itu kayak ini, kayak mata-mata, diem aja soalnya. Sebentar. Asam lambungnya nanti Mas bisa obati dengan, ini dicatat, kunyit, ampu kunyit
sama temulawak. Satu ruas, satu ruas. Empu kunyit satu ruas. Tahu empu kunyit enggak? Nanti di pasar tanya deh, empu kunyit, temulawak satu ruas, sama gula aren. Gula aren ini bisa pakai gula aren, bisa pakai madu, terserah. Yang penting jangan gula pasir. Nanti dua ini Mas rebus dengan menggunakan 2 gelas air atau 3 ya, 2 atau 3 terserah lah, sampai jadi 1 gelas. Kalau air sudah mendidih, api kompor dikecilkan selama 20 menit. Habis itu diminum tiap pagi sebelum makan dan tiap sore. Ya, diminum. Jadi kalau sore itu tinggal tambahi air aja enggak masalah, tapi esok harinya ganti dengan bahan yang baru lagi. Paham ya? Diminum selama kurang lebih 3 atau 4 bulan. Rutin juga minum jeruk nipis. Tapi nanti kalau kondisi lambung sudah mulai membaik, ya, karena jeruk nipis bagus untuk karakter Mas. Kemudian hindari makan makanan yang sifatnya itu lembab dingin, roti-rotian jangan, roti tawar, roti yang mau roti lah pokoknya lah. Cilok jangan dulu, somai jangan dulu, apalagi ya, gula pasir hindari dulu, gantinya pakai madu. Madunya beli di Arsada boleh nanti. Itu Ustadz Dede atau Ustadz siapa Arsada di Jabodetabek sini. Kemudian cukuplah itu aja ya, sama nanti curhat ke saya boleh, ke Mas Anton boleh, ke Arsada Jabodetabek boleh ya, untuk mencurahkan unek-unek Mas selama ini. Itu harus dinetralkan, harus dikuras ya. Tenang aja, Mas nggak sendiri, insya Allah pasti sembuh dengan izin Allah Ta'ala. Sekarang jinnya udah minggat, tinggal itunya aja, harus bangkit semangat ya, semangat insya Allah. Sama-sama. Baik, ibu-ibu dari tadi itu yang pegang mic lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya pasiennya Ustaz Fakat, kalau saya pribadi, karena pengalaman keluarga yang membuat saya benar-benar apapun kalau saya ada merasa tidak nyaman, saya langsung meruqyah. Tapi saya ingin berniat meruqyah anak saya, susah sekali. Saya sedang coba sebelum Ustaz Fakat ini ada yang tim yang di Universitas Pancasila itu Ustaz namanya satu lagi Asyada juga, itu nggak mau meruqyah anak saya. Pas ke Ustaz Fatan, anak saya malah yang nggak mau sama sekali. Saya udah 2 kali ke Ustaz Fatan, alhamdulillah udah nggak ada masalah. Nah, terus udah gitu dia itu kadang temperamennya itu bukan temperamen yang wajar anaknya itu. Kadang dia kalau misalnya lagi datang lembut seumurnya dia, tapi nanti kalau misalnya lagi datang temperamennya itu saya menangkap itu bukan dia. Maaf, anak ibu putra atau putri? Putri, umur 19 tahun. Oke. Ya, kebetulan memang keluarga saya adalah keluarga yang dihabiskan lewat jalan yang tidak wajar. Apa saya meninggal dalam dalam kondisi yang kalau di medis tidak ditemukan penyakitnya. Terus sudah gitu adik saya juga demikian, mama saya juga demikian. Ya Allah aja yang dapat saya berlindung. Jadi kita ini tinggal, saya punya adik 2, sempat itu pun juga kita berjarak di antara itu. Makanya terakhir kemarin saya mencoba untuk pergi ruqyah ke Ustaz Fatan. Alhamdulillah sudah banyak perkembangan. Tapi yang pasti anak saya ini sangat sulit sekali. Maaf, ibu sering seakan-akan dihantui kematian enggak? Takut sama kabar-kabar kematian? Enggak. Mimpi-mimpi kuburan? Enggak. Enggak, sama sekali enggak? Enggak. Mencium bau busuk?
di area sekitaran ibu? Iya. Iya ya. Iya. Sejak kapan orang-orang di sekitar ibu itu malas bicara sama ibu, hilang mood? Sejak papa saya meninggal. Jadi orang kayak menjauhi ibu ya, Iya. sedikit demi sedikit. Karena waktu papa saya meninggal, ini lantai ini bergerak. Ya, ini sihir memang. Kalau ibu ya, kalau yang tadi bukan. Kalau yang di ibu dan mungkin keluarganya, saya belum lihat ya. Tapi kalau dari ibu, insya Allah memang saya yakin itu ada lemparan dari orang. Iya. Karena saya juga pelihara kucing. Hah? Kucing saya itu selalu mau tidurnya di badan saya. Ya, dada ibu, dada sampai ulu hati sering sakit kan? Dingin, cenderung ya, deg-degan. Iya, suka deg-degan. Saya udah 2 kali ke Ustadz Fatan. Makanya kemarin saya sempat ngobrol di WA sama Mbak Dina. Saya minta waktu Ustadz. Mbak siapa? Mbak Dina. Yang di grup bukan. Maksud saya mau ke Banyumas, mau ketemu Ustadz nih sebenarnya. Makanya saya dari Jakarta ke sini. Saya cuma mau minta waktu. Saya mau bawa anak saya itu ketemu Ustadz langsung ke Banyumas. Ada putrinya dibawa, diajak. Nggak mau dia. Dia maksudnya hari ini dia ada kerjaan, kebetulan dia kuliah kan. Dia Baik. kuliah. Memang gini Ustadz, saya adalah keturunan terakhir Tuan Prima Bojol yang semua warisan itu orang kita mengincarnya semenjak papa saya meninggal. Iya. Semenjak papa saya meninggal. Oh iya. Itu memang sampai hari ini saya lagi ngurusin. Keluarga saya memang incaran mereka karena kalau itu dibuka, semua lembaran itu akan terbuka semua. Baik. Karena memang saya sendiri. Berarti ini jangan dibuka bu. Nanti capri saya. Tapi saya nggak dapat nomor Ustadz yang di grup itu ada Ustadz. Nggak ada. Nomor saya nggak ada di situ. Di mana-mana nggak ada nomor saya kecuali grup. Makanya saya bilang sama Mbak Dina itu karena saya ada di grup Arwat kan saya bilang saya mau ketemu Ustadz langsung ke Banyumas. Saya bawa anak saya. Saya mau bawa anak saya karena memang ini amanah mama saya yang saya sendiri pasang badan untuk adik-adik saya. Kita cuma tinggal bertiga, aku waris mama saya. Suami ibu? Iya, udah. Oh maaf ya. Itu Baik. semua dipisahkan semua. Baik. Dikat semua karena memang terakhir orang yang mengerjakan itu matinya pun tidak baik. Ya. Matinya tidak baik. Orang yang Mengerjakan orang tua saya sampai habis sama adik saya ya qatarahullah. Nih. Memang betul, semoga laknat Allah untuk dia. Saya minta waktu kalau misalnya saya bisa bawa anak saya ke Banyumas ketemu Ustadz. Boleh, nanti kita atur waktu aja. Ini keterlaluan soalnya. Karena memang gini Ustadz, saya harus menyelesaikan amanah mama saya ini, perjalanan saya ini masih panjang. Iya. Itu sampai kakak saya sampai bilang kayak gini, nanti kamu jangan-jangan kamu mati diracun Ya syahid lah. sama orang. Kemarin kakak saya yang di Padang bilang sama saya seperti itu. Baik. Nanti kita atur waktu bu. Boleh. Kalau misalnya itu saya minta waktu Ustadz, saya ke Banyumas bawa anak saya. Memang benar-benar saya niatkan karena udah 2 kali ke Ustadz Fatan, dia nggak mau. Terus waktu di Ustadz Fatan itu anak saya tuh mau sama saya. Nanti bilang ke Banyumas mau ke Baturaden gitu. Beli ini mendoan. Saya kira Soto Sokaraja. Ustadz kalau saya minta nomor kontak Ustadz nanti bagaimana sama siapa? Nomor admin saya aja ya. Ibu punya nomor saya juga percuma. Maksudnya Kadang ini nggak pegang HP. bukan maksud saya biar saya kita atur waktu bawa anak saya ke sana. Ada di admin bu. Ya nanti kita lanjut lagi. Kita kasih kesempatan yang lain. Ini bapak ini nih. Sebentar. Monggo pak. Bapak. Menyambung yang tadi kata ibu yang punya anak apa dan simbang itu tadi kan ada urusan tadi dari apa ginjalnya yang Ya. saya pun punya anak terus tidak kalau dari sifatnya seperti mendekati autis yang sekarang anak 3 tahun 6 bulanan speech delay perlambatan bicara
terus suka megang benda-benda yang apa yang bisa dia pegang, suka kemana pegang, dan fisiknya nggak capek, seharian jalan kemanapun kita yang lebar. Oh iya. Nah, itu apakah seperti itu dari kesehatan ibu dan bapaknya, apa ada ikut serta jin? Oh enggak. Bukan dari jin sih kalau seperti itu. Awal mulanya mungkin dari kesehatan bapak dan ibu. Nah, yang muter-muter itu ada tata cara pengobatannya, saya sudah tulis di buku. Ini kadang kalau untuk pengobatan yang Down syndrome, autis dan lain sebagainya, saya serahkan ke tim saya yang medis. Ya beliau yang nanti kadang menangani lebih lanjut. Di Banyumas, di Arsada sini pun juga ada. Cuma di Jabodetabek belum ada sih yang medis. Semoga nanti di pengkaderan berikutnya ada. Amin. Ya, nanti kan saya mau ada pengkaderan lagi insya Allah supaya anggotanya semakin banyak dan saya dakwah ini mudah. Umat bisa merasakan manfaat, itu kan yang paling penting itu. Kalau sementara waktu untuk solusi bisa dibekam ya Pak ya, bekam secara rutin setiap bulan, minggu pertama, minggu ketiga, itu seterusnya, selang-seling per minggunya. Minggu pertama dibekam ba'da isya, keduanya setelah sholat tahajud, ya dibekam, iya tubuhnya. Sama ahli bekam, insya Allah ngerti kalau para ahli bekam itu. Mungkin itu ya Pak ya. Iya Pak, silakan. Bentar lagi jam 7, 10 menit lagi. Ya Ustaz, terkait ini Ustaz, ada beberapa teknik ruqyah dengan menotong dan memukul Ustaz. Apa? Ada yang memukul. Salah satu teknik ruqyah dengan memukul dan juga menotong. Menonjok. Oh menotong, kira menonjok. Mohon maaf. Gimana pandangan Islam gitu? Kalau menotok ini sebenarnya sarana ya. Kalau ruqyah itu kan bacaannya. Sekali lagi, kalau sarananya itu aman, tidak menimbulkan madharat, bisa bertanggungjawabkan dari sisi dalil maupun secara ilmiah, boleh. Walaupun itu totok adalah hal yang baru. Misal ruqyah sambil dikombinasikan dengan TMD, totok meridian, apa D-nya ya? TMD itu apa? Pokoknya totok meridian lah, totok meridian. Totok punggung misalnya, topung, itu boleh aja. Karena biasanya mereka kan bikin gumpalan di pembuluh darah. Nah, itu diurai sambil kita bacakan ayat ruqyah, itu insya Allah bermanfaat sekali dengan izin Allah Ta'ala. Adapun kalau memukul, saya sudah kasih kaedahnya di buku ini. Kebanyakan, mohon maaf sekali, para roki di zaman ini mau ikut-ikutan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tapi mereka tidak tahu ilmu. Yang dipukul bukan jin pasiennya. Ada biru-biru, malpraktek itu sebenarnya. Dipukul-pukul, digebuk-gebuk, nanti yang keluar bukan jin tapi roh pasien, bagaimana? Kalau mukul, ya pukulan yang dilakukan Nabi, ya itu dijelaskan di dalam kitab Ahkamut Ta'amuli Ma'al Jin wa Adabur Ruqyah Syar'iyyah. Jadi pukulnya asli dari pukulan Nabi itu khafif, darbun khafif. Jadi tepukan, bukan pukulan yang kencang. Yang kencang hadisnya dhaif. Dan itu disampaikan di dalam cetakan yang terbaru kitab Wiqayatul Insan Minal Jinni Wasyaitan. Jadi yang asoh, yang rojih itu pukulan tepukan. Tapi ada kalanya ya, kalau misalnya kita mau pukul keras boleh enggak. Kalau kita yakin yang kita pukul jin boleh. Gimana caranya? Jam terbang. Ya. Syekhul Islam itu sampai mukulnya pakai tongkat. Mukulnya bukan di daerah yang aman, di sini. Itu orang awam meninggal lah kalau misal dipukul cara seperti itu. Tapi karena beliau ngerti, karena ketajaman firasatnya dan mungkin seringnya menangani gangguan-gangguan seperti itu, beliau juga ulama kan, pastinya orang soleh, Allah kasih petunjuk, pukul yang kena jin ya, dan orangnya nggak berbekas dan tidak merasakan sakit sama sekali. Adapun fenomena zaman sekarang, roki memukul pasiennya kesakitan, biru, lebam, itu yang bermasalah itu di situ. Mukulnya boleh, tapi kalau sampai menyakiti ya jadi bahaya itu ya.
lebih baik dihindari kalau misal memang belum cukup ilmu tentang perjinan tentang jinologi. Ya, 5 menit lagi. Itu ibu-ibu dulu. Siapa tadi ibunya yang bertanya? Saya mau melanjutkan itu tadi dok kayak Yang melanjutkan nanti lagi Bu, yang baru aja. Pertanyaan yang baru. saya melanjutkan teman saya, maksudnya saya punya kasus yang sama, anaknya Down syndrome. Kalau anak saya autis, apa yang harus kita lakukan? Tadi sudah dijawab. Yang harus kita lakukan gitu. Iya tadi sudah dijawab kalau ibu nyimak. Ya, dibekam. Kalau ibunya jadi sakit-sakitan gitu gimana Ustaz? Ya. Tangan kaki dingin terus, badan menggigil, ke dokter. Nanti bisa kirimkan ke admin kami. Insya Allah nanti akan kita lihat dari foto lidahnya. Silakan yang lain lagi. Kirim lidah ya. Ya. Foto lidah Bu. Jangan patahin lidahnya Bu. Ya, to the point. Waktu 5 menit lagi, jam 7 saya selesaikan. Baik. Pertanyaan saya, Ustaz, saya dari sebelum nikah itu saya nggak mengatakan bawaannya saya nggak suka sama laki-laki, kayak pokoknya sama lain terus itu kayak saya udah negatif thinking aja. Sampai nikah tuh harus setengah dipaksa. Sampai nikah saya mau menunda punya anak, nggak mau gitu. Diam Free child apa namanya sekarang? diam saya tahu saya dan itu tapi kemarin pada saat saya mau punya anak itu tiba-tiba anak saya meninggal dalam kandungan terlihat ada air. Kalau dari buku yang saya baca, ciri-ciri jin ada di saya. Jadi kayak sakit di migrain yang sakit sampai pengen muntah, jantung yang sakit, tulang punggung sampai hari ini juga tiap bangun tidur sakit, tiap malam juga dari tiap nggak pernah bisa tidur tuh on time, pasti tidurnya itu begadang terus. Kalau dengar suara ajan ngantuk gitu itu kan. Terus bawaannya juga saya benci sama suami, saya pengen cerai sampai saya pernah nuntut ke KUA walaupun kayak kalau saya mikir logisnya salah apa gitu, maksudnya kayak pokoknya benci aja kok. Ini karena pengaruh jin asap atau karena pengaruh Iya. Atau ada Pengaruh setan. Itu pengaruh setan. Ya ibu nggak usah. Ini bukan sihir, bukan. bukan sih atau jin nasab mungkin nggak usah karena Begini, ibu pernah sebelum menikah nih pernah pacaran begitu mungkin enggak? nggak pernah Sama sekali? sama sekali. Oke. Sejak umur berapa ibu sering punya intuisi yang sangat kuat? Dari kecil saya bisa meramal masa depan, Ah. banyak karakter orang. Ini titisan jin nasab itu yang tadi saya bilang. Nah, makanya pundak sama kepalanya sering berat kan? Kayak ada yang neken, Iya. kayak ada yang gendong. Iya. Ya. Terus menghilangkannya itu gimana Ustaz? Maksudnya sampai terus jin itu biar nggak bisa balik lagi gitu. Karena kayaknya Sudah punya buku saya belum? saya udah praktekin buku-buku sampai saya minumin air bidara apa gitu. Bukan itu, bukan. Esensinya bukan minum bidara atau apanya. Tapi ada di bab akhir. Ya. Melazimkan baca Quran sambil merenunginya. Kalau bisa ibu ada usaha untuk menghafal. Ibu umur berapa sekarang? 36. Ya, masih sangat muda, masya Allah. Iya. Kemudian memperbaiki kualitas ketauhidan. Gimana caranya memperbaiki kualitas ketauhidan? Ibu rajin ikut kajian-kajian. Maaf, bukan kajian yang sifatnya itu hiburan. Ya, kan ada itu kajian tapi isinya cuma hehe, nggak ada ilmu yang didapat. Ya. Kajian ketauhidan supaya ibu bisa amalkan itu. Kemudian memperbanyak istighfar. Dilis satu persatu kesalahan ibu di kertas dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Minta taufik dari Allah supaya Allah mudahkan menunjukkan kesalahan-kesalahan ibu selama ini. Ya. Setelah itu dari segi fisik, kondisi udara ibu mesti perbaiki. Kalau bisa cari aromaterapi, bakhur, pakai gaharu misalnya, atau misalnya wangi-wangian apalah itu yang bisa ibu berikan di rumah dan membuat sedap wewangian rumah. Rutin berjalan di pagi hari itu
ke sawah, ke apa mana, kalau saya kan biasanya ke sawah, ke kebun, ke mana gitu ya, itu rutin Bu, sambil ibu bertelanjang kaki, pakai kaos kaki boleh lah, pakai kaos kaki, kalau bisa kakinya langsung nyentuh tanah, itu afdalnya seperti itu untuk ibu ya. Kemudian dari segi makanan itu juga mesti dijaga, segi makanan ibu jaga, minuman ibu jaga. Kemudian rutinkan juga olahraga. Suka olahraga? Nah, apa olahraga yang ibu suka? Jalan pagi. Kalau dulu sebelum nikah saya suka nge-gym. Oh bagus itu sebenarnya. Yang terakhir adalah kuatkan bi'ah atau lingkungan. Nah ini yang butuh, karena ibu butuh lingkungan yang mendukung ibu itu untuk bangkit. Kesadaran manusia itu bangkit. Oke, mudahnya begini aja. Ibu nanti amalkan, insya Allah ini akan lepas. Setiap jam 3 pagi atau setengah 4 ibu bangun mandi, keramas. Setelahnya sholat tahajud. Sholat tahajud, terserah berapa rakaat. Misal lagi futur, lagi malas, sholat witir toh, misal cuma 1 rakaat, tidak masalah. Yang penting bangun. Jam 4 pagi sambil menunggu adzan subuh, ibu berzikir. Apa yang paling baik? Istighfar. Nah di waktu itu ibu absen di satu persatu istighfar, yang sambil mengingat dosanya itu apa, kesalahannya itu apa, dirutinkan. Berapa? 100 kali sesuai sunnahnya Nabi SAW. 1000 kali ya silahkan, tapi saya nggak mensyaratkan. Kalau untuk melatih kebiasaan ibu untuk berzikir, tapi jangan melazimkan ya. Kemudian ba'da subuh zikir pagi, jalan terapi embun, selesai sholat suruk atau sholat duha ya boleh istirahat bentar lah, nanti jam 9 jam 10 ibu berjemur, keluar rumah lagi berjemur, cukup, nggak usah lama-lama, 10 menit cukup, 5 menit boleh lah ya. Pagi hari jangan makan nasi atau makanan apapun yang berat-berat. Mungkin ini ibu sudah praktekkan ya, ini catat untuk semuanya, ini mirip-mirip lah untuk terapinya ya. Pagi cukup makan buah sama sayur boleh, utamanya buah, jeruk nipis buah, atau kurma ajwa 7 butir. Siang bebas makannya apa, siang setelah makan siang misalnya qailulah, wajib tidur siang untuk ibu. Malam makan malam kalau bisa ya jam 7 atau jam 8 selesai udah, selebihnya jangan. Itu rutin seperti itu. Adapun amalan secara ruhiyahnya ibu rutinkan setiap selesai sholat fardu baca surat Al-Baqarah, baca surat Baqarah, dicicil boleh, dicicil ya, sampai selesai. Kalau selesai lanjut Ali Imran, selesai 200 ayat kembali lagi ke Al-Baqarah boleh. Untuk rutinannya ibu sediakan waktu tilawah untuk khatam, waktu tilawah untuk Baqarah dan Ali Imran ya. Semoga ini bisa diamalkan dan Allah berikan taufik untuk melepaskan gangguan jin ibu ya. Saya takut punya anak karena trauma, saya takutnya nanti dibikin apa itu karena kelakuan jin, dia bikin meninggal di dalam, jadi kayak takut suatu saat punya anak lagi digigit gitu. Itu was-was dari setan, ibu lawan. Itu was-was dari setan, jangan diikuti gitu. Ya. Kalau terapi embun pagi memang ada pengaruh buat ini. Ada. Soalnya nyari, berarti harus yang di rumput yang benar ada embun pagi gitu Ustaz. Iya, di puncak. Iya itu enak kan. Ya mungkin cukup. Ya sudah jam 7 pagi. Mohon maaf bagi yang belum sempat bertanya. Insya Allah semoga lain waktu kita bisa bertemu lagi. Jazakumullah khairan atas partisipasi dan antusias Bapak Ibu sekalian untuk menyimak apa yang saya sampaikan. Semoga ini menjadi ilmu bermanfaat untuk saya, untuk Bapak Ibu semua, untuk guru-guru kita semuanya. Dan mohon maaf atas segala salah kata dan salah sikap saya. Alhamdulillah, arsadani Allah yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.